Nah lanjut ya, terus kami 10 menitan kayak itu kami lanjutlah. Nah beberapa meter ya dari pos 1 itu kami beranjak sekitar 10 atau 20 meter, ada dua pendaki itu turun dari arah jauh tuh, kelihatan senter-senter kan. Kami berhenti di situ. Wah, pendaki turun nih. Nah, hawa yang tadinya kami rasa wah ini nggak enak banget, tapi masih sebatas wajar malam di hutan ya kayak gitu, itu udah mulai berkurang karena kan wah ini udah pendaki ya, masih ada orang kan, enak kan, gak cuma kita yang di situ. Terus pendaki turun lah 2 orang, ini pakai mantok semacam jas hujan ya. Soalnya hujan. Pas lagi itu sih gerimis sedikit. Tapi nah terus ini posisi trek itu dari pos 0 sampai nantinya ini lumayan licin karena soalnya kan itu habis hujan juga kan, jadi becek gitulah. Nah, licin. 2 pendaki ini saat pasangan kami itu ya kayak biasa, kayak umumnya pendaki, nggak ada yang bayangan aneh. Kita ngobrol normal, gimana masih jauh nggak mas? Ini 2 pendaki ini kan ya umurnya tuh kayaknya udah bapak-bapak ya. Dibilang bapak-bapak udah ya berumur lah ya, udah berumur daripada kita masih jauh. Terus mereka tanya juga balik, ini pos 0 ada orang masih deket apa masih jauh gitu. Ya biasalah, kita kan sama-sama menjawab deket lagi biasa, buat apa ya, buat harapan biar orang lain nggak di PHP-in. Nah mereka tuh katanya turun dari puncak atau dari mana ya, dari area camp kayak itu jam 4 atau jam habis asar ya. Mereka bagi kami tuh mereka cepet banget turunnya. Ya mungkin kan kalau kelihatannya sih 2 pendaki ini yang bapak ini udah pro kayaknya. Udah kelihatan sih dari muka-mukanya juga. Nah terus mereka akhirnya turun, kami lanjut naik. Nah di saat kami lanjut naik ini juga masih sering kadang istirahat. Nah beristirahat ini kalau bisa dihitung ya antara 5 sampai 10 menit minum. Beberapa kami masih kelihatan sih, masih kelihatan nggak capek, masih strong-strongan. Nah terus di saat sampai pos 2 kalau nggak salah, pos 2 ini namanya apa ya, saya lupa. Nah itu kami kan ada kayak pohon besar gini. Yang pohon runtuh itu, yang ada yang pohon tumbang terus kita duduk itu pos berapa sih? Pos 2 kan yang ada air itu kan. Pos 2 itu di atasnya air. Iya kan, yang becek juga itu. Pos 2 ada pohon besar. Yuk ini kayak trek, yuk balik hampir ke sini. Iya di situ. Di sini kan ada kayak tanah lapang itu. Tapi ya cukup buat ya 5 tenda lah paling. Terus di pojokan sini ada kayak bangunan. Kayak warung kalau gitu. Nah terus di situ ada dua tenda. 2 tenda ini kan kami rame-rame. 2 tenda ini kan kami kan tanya, ternyata yang tadi rombongan yang di base camp. Nah ada tenda apa? Lupa gue. Ada 2 tenda yang mereka tuh yang di pos 2 itu. Mereka ngaku dari Jakarta, yang Jakarta itu. Iya, kan kita kan itu ya ngecamp di gitu ya, pos 3. Iya yang di bawah pohon besar itu. Iya, aku jadi inget ya. Nah di situ ada 2 tenda. Nah terus kami bincang lah, ngopi-ngopi, kok nggak lanjut, kok ngecamp di sini? Mereka jawab, iya nih udah malam, besok aja lanjut. Yuk. Kami juga sempat menawarkan, ayo lanjut aja. Gitu lah ya, biasa mereka tuh ngerasa humble karena kita deket banget rasanya. Mereka di rombongan mereka ada 6 orang ya, 3 cowok 3 cewek ya. Soalnya mereka emang ada ceweknya. Tapi tenda ini terpisah-pisah.
Nah itu kami ngopi, berbincang, sambil makan juga kan di situ. dikasih sama mereka ya, baik banget. Dikasih kopi juga kan ya. Terus kami akhirnya memutuskan untuk lanjutkan. Lanjut, soalnya kan udah lama juga. Di situ 10 menitan kan nggak sih? Kita biasanya kalau setelah kejadian itu kita paling istirahat cuma 10 menitan ya. 10 menitan. Terus langsung kami lanjut mendaki. Ada tangga. Sebenarnya di situ pas kita di pos 2 kan ada beberapa orang ya, rombongan kami lah. Itu ada sing kayak ngarah ke sana. Ini jalannya ke sana. Lah, aku kan ngawur, ini kok jalannya kok. Aku bilang, iki loh jalannya. Iya, betul kan di situ ya. Nah, kan benar. Tapi aku ya juga lihat ada jalan ke sana. Aku jujur loh. Lihat aku. Emang ada. Kamu lihat? Ada yang ke sana tuh sama. Yang pohon lurus itu kan. Mungkin ke sana ke surga gitu. Nah, enggak tahu. Nah, terus akhirnya yuk aku bilang, ini loh jalannya. Akhirnya yuk pada ke situ kan. Yuk, formasi masih sama. Kita lanjut lagi. Ya, masih sama dengan aku sama Ayab tuh pasti di depan. Soalnya pas emang aku sama Ayab tuh suka lari-lari di depan. Ini strong ini. Strong di awal. Nah, terus ada antara perjalanan pos 2 sampai pos 3 ini kami sering, ya bukan sering, maksudnya lebih banyak ketemu sama rombongan pendaki yang mau turun daripada sebelumnya kan ketemu cuma 2 pendaki. Nah ini antara pos 2 sampai pos 3 ini ketemu sama 2 rombongan kalau nggak salah, saya lupa ingat 2 rombongan 3 rombongan itu. Nah kami pas saat berpapasan itu ya biasa ngobrol, ini dari mana mau turun mau naik gitulah, sewajarnya. Saat berpapasan dengan salah satu rombongan pendaki itu kami disaranin, mas mending masnya udah malam segini toh, mending masnya ngecamp di pos 3. Nah, kenapa kok gak di pos 4? Padahal kan kalau nggak salah tuh pos 4 kan area kan. Kita bilang pas itu tujuannya di pos 4 loh. Nah, kenapa mbak? Soalnya pos 4 tuh Watu Ondol, ada Watu Ondol kan. Watu Ondol yang terjal itu kan, yang harus manjat itu. Itu bahaya mas, soalnya kalau bawa carrier udah capek malam-malam nggak kelihatan, itu bahaya mas. Akhirnya kami kan ya kayak 50-50 mau ke pos 3 mau ke pos 4. Tapi pas dibilangin sama si itu, yang orang itu yang turun itu, aku kayak masa sih kayak se-ekstrim itu kan. Aku nggak nyangka, maksudnya nggak nyangka ternyata di pos 4 emang pas waktu kita ke situ emang aku juga pertama nih kok kayak biasa aja, tapi ya aku pikiran nih wah mereka kan lebih paham, jadi soalnya udah kesana sih. Jadi aku sih tergantung rombongan ya, kalau beda-beda kan malah jadi bahaya mesti mencar mending aku ya pengen sih ke pos 3, cuma nanti tergantung rombongan. Mungkin mereka selain kami di rombongan tuh juga pengen nih sempet sampai ngecamp gitu ya, mungkin ada bayangan juga pengen ngecamp di pos 3. Sebenarnya kita cerita apa sih, kok nggak ada horor-horornya? Ini belum horor. Belum ya? Janggal nanti. Tapi itu ada yang lupa, kamu bilang itu tadi kita cuma cerita perjalanan kayak gitu, kamu nggak ngerasain boh selama di perjalanan itu yang dari pos 2 ke 3. Soalnya kan pas posisinya kan kamu sama Willy terus 3, 4 kamu 1, 2. Kamu di depan. Soalnya kan aku sama siapa? Aib. Sama si Ayab kan di depan. Nah yang bener-bener ngerasain kayak suasana itu tuh aku sama Ayab. Kenapa tuh? Kalian ngerasa nggak sih kayak seolah-olah pohonnya itu semua kayak gini semua, kayak menyambut. Kayak apa ya? Menyambut. Kayak gini kan. Kayak seolah-olah kayak tangan gini loh gini. Aku rasanya ngeri juga gitu ya. Apalagi pas aku di depan sama Aib kan. Kadang lari dulu kan. Kayak pohon serasa di segini gitu kan, di atas kepala kita. Kayak serasa masuk dunia apa gitu. Apalagi pas kan itu, ingat nggak? Selama di perjalanan itu kan aku sama Aib berdua kadang udah duluan, udah nggak kelihatan kan. Nah pas itu kan sering disemprit sama kalian yang di belakang. Prit jangan
yang kecepatan. Nah disitulah aku sama Aep kadang merasa serem ya. Iya sih emang serem. Aep bilang gitu. Ya kita berdua emang. Makanya kita sebenarnya takut juga sih kalau kejauhan, soalnya pas lihat ke bawah ngeri juga ya. Soalnya posisinya treknya Sumbing sama Sindoro yang pernah kita lewat itu, Sumbing tuh treknya di bawah pohon-pohon gitu ya, pohon rindang gitu. Lebih lebat. Jadi areanya emang di bawah pohon gitu, jadi rindang gitu, kayak ada yang mandang. Serasa diamati gitu loh. Itu yang aku makanya merinding sih. Makanya kok ya belum lama sih. Makanya Mas Jumet bilang, kamu ngerasa nggak ke aku, Lin? Kamu nggak ngerasa nggak, Lin? Sebenarnya itu mereka dia tuh ngalami sebenarnya, cuma dia nggak mau cerita. Iya sih emang, soalnya dia cuma bilang gini, Mas Jumet ini bilang, Lin, sebenarnya di barisan depan itu ada ya salah 1-2 orang lah, itu digoda sama mereka gitu, bilang. Mas Jumet lihat dari belakang. Aku bilang, bukan nih sing digoda ki kudune sing di belakang, harusnya sing di belakang sing digoda sampean. Cuma aku ngarah ke Mas Jumet. Mas Jumet bilang, loh malah justru sing di depan, soalnya sing depan kan sering ninggal. Soalnya pas aku sama si Ayab itu di depan itu, emang kita kita emang pas berdua itu agak barbar. Jadi misah-misuh. Kita misah-misuh. Kenapa misah-misuh? Karena ya, kalian itu lambat banget. Nah, soalnya ya paham sih, soalnya ada si Isan yang habis itu kan, dia kan habis sempet kram juga kakinya kan pas waktu itu. Jadi kan emang lambat. Nah sedangkan kita kan biasa emang kalau ndaki kan suka yang gerusu-gerusu gitu kan, pengen cepet sampai kan. Soalnya pas waktu itu kita posisinya juga bener udah capek kan, aduh kesel banget gitu kan. Udah berangkat dari jam 4 coba belum nyampe itu pas itu kan kita jam 9 ada itu, Lin. Jam 9 kita belum nyampe masih jauh juga itu. Iya, masih. Jadi aku yang di depan sama si Aep tuh lari-lari kan, biar mancing pada mancing. Jadi aku sengaja biar yang di belakang itu serasa ketinggalan. Jadi biar cepet-cepet gitu. Nah, tapi kita yang di depan ngerasanya serem juga, Lin. Nah, iya. Nah, mungkin yang dimaksud Mas Jumet ya mungkin kalian. Ya, mungkin, tapi aku sih nggak tahu. Nek aku ngerasa nih biasa. Tapi aku sempat tuh dengar suara gini, cing hewan itu. Hewan burung gak sih? Ya itu. Kita tuh dengar, kami berdelapan itu dengar suara hewan malam-malam sekitar jam 10, jam 9-10 lah. Segitu lah. Perjalanan antara pos 2 sampai ke pos 3 kami dengar tuh suara hewan yang gabungan gitu, kayak burung kecampur serigala kecampur babi. Jadi tapi poi aneh itu bagi kalau burung hewan apa. Kalau aku kan orang kampung ya. Kalau biasa kalau malam-malam itu suara burung-burung gitu, ya tahu sendiri lah, beda maksudnya. Kalau ada suara burung malam-malam gitu, itu ada sebangsa-bangsa ya gitulah, paham sendiri lah ya. Nggak bisa kelihatan. Nah itu kalau nggak salah tuh bunyi 3 kali kan. Nah pas bunyi ketiga kali, pas bunyi kedua, aku inisiatif, wah kita rekam nih. Aku kan sebagai sebagai dokumenter di rombongan kan ya, emang. Jadi sering-sering ngambil HP, ngambil apa. Nah terus pas kedua aku di celana kan ada HP, tak keluar. Pas ketiga masih bunyi, aku langsung buka HP, langsung membuka kamera kan. Ya paling enggak tak video atau tak direkam suaranya, biar ini suara apa bisa tak deteksi nanti di pas turun. Nah pas nggak kedengeran, udah nggak bunyi. Jadi kok bisa? Dan aku kok nggak bunyi. Nah akhirnya yuk aku tadi matiin, wis lah nggak usah direkam lagi, udah kita masukin. Aku juga sempat tanya tuh sama Willy, kan paling dekat sama aku kan Willy di posisi belakangku pas. Suara apa? Mbuh paling pitik. Masa pitik ngono ya nek ora yang paling manuk. Wah ngawur iki. Manuk ki sapa sih?
siapa. Nah terus di situ juga kami sempat istirahat sebenarnya, paling sekitar 1-2 menit ini. Nah terus kami lanjut nggak ada yang janggal lagi kan, Udah aman sih. udah aman. Nah Ya terus sebenarnya itu mungkin firasat sih ya. Firasat karena karena kami di situ udah mulai capek, udah nah lumayan. itu capek terus. Coba bayangin Dal, dari pos 0 sampai pos 3 itu mungkin ya kalau kita sing cepet ya Normal lah ya. normalnya kita mungkin tuh jam 8 udah sampai sebenarnya. 89 lah ya gitu. 89 udah sampai. Udah sampai. Nah kita pas di pos 3 itu kami sampai jam 11 kalau nggak Jam 11 kurang pokoknya. 11. Tapi nggak 11 lebih, cuman 11 kurang lah, udah mepet jam 11 lah ya. Kalau nggak salah. Nah itu aku rasanya seneng banget sumpah pas nyampe pos itu. Wah badan udah kesel dari bawah, udah misu-misu. Emang jujur serius pas itu aku sama saya misu-misu berdua. Soalnya gara-gara kalian tuh lama banget, aku pengen cepet-cepet sampai, pengen cepet-cepet bikin tenda, rebahan, tidur. Karena perjalanan gitu tuh masih jauh. Baru pos 3, pos puncak masih jauh banget. Pos 4. Nah terus kami berdelapan itu akhirnya di pos sampai di pos 3 itu kan ada semacam shelter tuh. Nah di shelter kami istirahat 1 menit atau 2 menit langsung kebagi tugas. Ini 4 orang masak, 4 orang bikin tenda. Saya kebagian masak sama Aep, sama Willy, sama siapa satunya lagi nggak tahu. Isan Kayak pokoknya aku lupa. Isan pas itu ikut bikin tenda kalau nggak salah sih. Nah pokoknya 4 orang tuh. Nah pokoknya Bagilah. aku sama Mas Junaid itu bikin tenda. Sama Ibrahim. Nah, Ibrahim Si Ibrahim Willy. kok nggak kesebutin dari tadi, kasihan juga dia. Rizal Oh iya Rizal bikin tenda atau masaknya Rizal Mas Air sih ya. masak air. Aku sama Ibrahim sih, sama Mas Julian yang bikin tenda itu, Nah sama Isan. di situ kan kami udah seneng banget. Di situ di pos 3 tuh ada berapa tenda tuh? 1, 2, 3. Ada beberapa orang sih di itu, banyak. Ada 5 ya kan? Iya sih. 5-6 tenda lah. Kalau Jadi rame lah ya. rame tapi udah pada tidur Iya semua. maksudnya udah tidur tapi rame kena tenda gitu maksudnya. Nah itu posisi tanah lapang, hutan, pohon tuh enggak. Pohon yang bagian truk gitu. Jadi kita bisa melihat kota. Tapi udah kecil banget. Nah di sana kami kan langsung, aku kan masak sama ayam, ngobrol-ngobrol biasa. Terus si Nopal sama Willy sama Suara apa sih? Nopal Jam 2:30 ngeri banget nih. Nggak tahu ya. Jam 2:30. jadi si Nopal, mereka lah 4 orang ini bikin tenda. Nah tas dari carrier ini kan pertama kan ditaruh di shelter kan. Nah, otomatis ada yang bolak-balik ngambil tenda. Nah di antaranya kamu. Nah menurut kesaksiannya ini coba diceritakan. Nah sebenarnya aku yang ngalamin, aku positif tinggi aja ya, soalnya aku kira itu bayangan gitu kan ya, bayangan orang. Soalnya pas aku bikin tenda itu kok ada bayangan gitu kan, tapi aku mikir nggak ada orang. Soalnya pas itu kan bayangan siluet hitam itu. kalau sebenarnya ada bayangan tuh bukan di situ bayangannya, tapi Di bawah. kan itu bayangannya depanku. Harusnya kalau aku ada bayangan, itu bayanganku tuh ke samping bukan ke depan. Nah aku mikir itu bayangan itu nggak diam tapi gerak gitu loh, bayangan hitam. Aku mikir apa ini, ngeri juga ya. Nah bayangan ini besar atau seorang gini, aku apa sekamu? Bayangannya tuh maksudnya kayak bayangan panjang gitu, tapi nggak ketemu, maksudnya besar enggaknya tuh nggak cuman bayangannya tuh lewat itu, bukan diam kan. Kalau kan kita kan pas itu kan bikin tenda ya, kalau bayangan kita sendiri kan otomatis diam ya di situ kan, yang kemana-mana. Kalau ada orang lewat ya pasti orangnya ada kan. Nah itu bayangannya hilang gitu, maksudnya gerak gitu. Aku tapi pas itu aku bilang soalnya pas itu lagi rame-rame juga kan, ada Mas Junaid juga, ada Ibrahim, Jadi santai. jadi aku juga nggak takut, soalnya emang rame. Tapi dalam hati apa sih Umi, tapi udahlah, lupain aja. Tapi yang posisi itu udah Bukan jam orang lah. iya Bukan. pas itu kita udah jam 11 malam.
Ya 11 malam memang. Jadi emang jam segitu kan udah agak tahu sendiri lah ya. Jam udah tengah-tengah malam kayak gitu kan udah orang udah pada tidur. Kita doang yang bikin tenda. Nah itu tapi aku udahlah lupain aja lah. Soalnya emang nggak kelihatan juga maksudnya itu orang atau apa juga. Sampai tuh lihat sekelebat bayang itu satu kali atau 2 kali? Nah itu 1 kali sih pas itu. Oh. Pas itu emang 1 kali aku mikirnya itu makanya cuma halusinasi, soalnya pas itu udah capek juga kita. Positif ya. Heeh. Terus kami akhirnya dia kan nggak cerita, aku juga nggak cerita. Nah iya, nah itu pas itu aku kenapa nggak cerita kan ya, sebenarnya aku kalau cerita juga kan posisinya udah tengah malam, terus nanti kita malah jadi ngobrolin yang kayak gitu kan sensitif. Etika lah biasa, etika takutnya kan takutnya pas kita nggak boleh minum. lagi tidur tiba-tiba tenda kita terbang kan, wah hilang kita bisa sih. Nggak boleh ngomongin orang di rumahnya. Nah itu Nah terus tapi kok sekarang kita ngomongin itu, oh kita kan udah di rumah sekarang. nah terus aku sih sing di pos 3 sih ngerasa gimana ya, biasa mesti ya kayak biasa lah, cuma kan kayak gelap banget gitu. Iya emang auranya itu kayak nah terus aku ini jujur ya, ini yang nggak cerita ke kamu nih, aku kan pas di shelter itu kan terus aku kan ada kayak kayu gini buat pegangan, loh kok anget, aku pikir kok anget loh, padahal kan posisi dingin kan malam kan. Iya. Di gunung loh, pos 3 udah ketinggian, itu udah dingin banget pas itu, emang tengah malam udah dingin. udah ketinggian wong kita keringetan aja Dingin. Keringetan kan panas kan, orang kan panas juga keringetan. Nah itu keringetnya nggak lama tuh hilang soalnya. Iya soalnya dingin. Adem kan. Aku aneh, aku tak lepas, dingin, lepas masuk kok anget lagi lah. Aku pikir sih sempat kepikiran yuk, wah ada jadi kan kalau kita megang area yang ada iya beda suhu itu kan biasanya ada energi yang mereka punya. Ya. Nek menurutku loh. Kalau menurut sains tuh kalau menurut sains itu berarti ada energi lain. Ada energi lain. Sains. Tapi kan nggak kelihatan kan, nggak ada orang apa, nggak ada apa kan? Nggak ada. Wong aku megang di kayu. Nah pas itu kamu dilihat nggak ada apa di situ? Ya nggak ada apa-apa, cuma sayang yuk kayu gini. Biasanya ada ruang lah buat belakang sini. Tapi kan aku nggak biasa. Nah aku sempat kepikiran gitu, tapi kan aku nggak takut, maksudnya bukan nantang sih, cuma kayak wah ya apa kayak gitu. Tapi aku ya biasa, aku masih gini biasa. Tapi itu kalau sebenarnya kita bisa lihat mungkin ada nggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin itu sih lagi si penjaganya situ. Nggak tahu. Terus aku akhirnya yuk lanjut masak, bikin mie. Nah tenda itu udah jadi semua. Kami bikin tenda tuh 2 ya, 4 orang. 2. Tenda yang isi 4, jadi kan pas 4 itu kan. Tenda udah jadi. Tapi pas itu kita langsung oh ya tenda jadi, kita makan ya. Kita makan di shelter. Iya, kan di shelter apa? Di tenda. Shelter pos 3. Iya di shelter. Oh iya ding di shelter. Di shelter pos 3 kami makan mie, kan makan mie ya. Kita tuh selalu makan mie. Nah, makan mie karena nggak ada yang bisa emang masak. miskin banget ya. Karena nggak ada yang bisa masak ayam goreng atau lainnya.